Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Mas Biagi Handana dengan NIM 23500811133 dari kelas DSAC. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan dan pemahaman saya terkait rangkaian perkuliahan dan praktikum pengujian perangkat lunak selama semester 6 ini. Nah, mengapa sih materi ini penting teman-teman gitu? Nah, ini tuh sangat krusial menurut aku karena di era modern ini sebuah aplikasi itu tidak hanya dituntut buat bisa berjalan gitu, tetapi juga harus handal, aman, dan efisien. Di sepanjang video ini, saya akan membedah secara komprehensif mulai dari konsep teoritis, fundamental, hingga implementasi pengujian otomatis menggunakan perkakas standar industri seperti PHP Unit dan Catalan Studio. Nah, mari kita mulai dari gambaran umum pembelajaran. Nah, untuk overview pembelajaran selama praktikum pengujian perangkat lunak ini atau software testing, di mana kita juga ada dasar dan teori gitu loh. Yang pertama ada pengantar pengujian perangkat lunak, lalu perencanaan setup environment, lalu ada unit testing, yaitu black box dan white box, lalu ada automation unit testing atau PHP unit. Nah, lalu ada sistem dan integrasi juga mulai di mana kita bisa menguji kelas secara otomatis, lalu integration testing dan skenario, lalu sistem testing yaitu Catalan Studio dan ada user acceptance testing atau UAT. Nah, pada slide ini kita tuh dapat melihat gitu ini tuh roadmap perjalanan yang telah kita lalui. Nah, rangkaian materi sengaja disusun secara hierarki dan bertahap. Nah, pertama itu kan kita dibekali dasar dan teori gitu. Nah, ini tuh untuk menyamakan persepsi mengenai apa itu kualitas kode dan bagaimana menyiapkan lingkungan uji gitu loh. Nah, kedua, kita juga masuk ke level makro yaitu ada unit testing. Nah, di mana kita mengisolasi fungsi-fungsi terkecil dari program menggunakan pendekatan black box dan white box. Setelah itu, pengujian itu juga ditingkatkan ke level otomatisasi gitu, ke kelas dengan PHP unit. Nah, lalu terakhir pada proses sistem dan integrasi, kita melihat gambaran bagaimana komponen-komponen berinteraksi gitu loh melalui integration testing. Nah, divalidasi secara menyeluruh lewat sistem testing dengan Catalan Studio dan diuji kelayakannya dari kacamata bisnis melalui user acceptance testing atau UAT. Nah, apa sih itu software testing? Nah, oke, untuk memahami pengujian, kita juga harus menengok gitu pemikiran para pakar ilmu komputer legendaris dunia yang lama gitu loh. Nah, pada tahun 1976, menurut Glenn Myers, mendefinisikan gitu loh, testing dengan pola pikir destruktif. Baginya itu, pengujian adalah proses mengeksekusi program dengan niat atau tujuan utama untuk menemukan kerusakan atau bugs. Nah, jadi sebuah tes dikatakan sukses justru jika ia berhasil merusak atau menemukan celah di aplikasinya. Lalu pada 1988, menurut William Hazel, membawa sudut pandang konstruktif. Pengujian adalah proses evaluasi untuk membangun kepercayaan atau confidence bahwa program tersebut berjalan sesuai dengan spesifikasi yang kita diharapkan gitu loh. Nah, namun prinsip-prinsip emas yang wajib diingat oleh setiap penguji itu adalah pernyataan dari Edgar Dijkstra pada tahun 1972. Nah, beliau ini menegaskan bahwa testing dapat memperdulikan kehadiran dari sebuah bug. Namun testing tidak akan pernah bisa membuktikan bahwa sebuah software bebas 100% daripada bugs. Nah, artinya dari ketiga pernyataan para tokoh tersebut, seketat apapun kita nguji, selalu ada kemungkinan gitu loh, celah tersembunyi. Nah, tugas kita itu adalah meminimalkan risiko tersebut serendah mungkin pada sebuah aplikasi. Nah, lalu ada verification dan validation. Oke, nah sering kali gitu ya kita terjadi tumpang tindih pemahaman antara istilah verifikasi dan validasi. Mari kita bedah perbedaannya secara mendalam. Mungkin pada slide ini yaitu ada aspek evaluasi, verification atau verifikasi, lalu ada validation atau kita bisa sebut validasi. Nah, pada
Verifikasi fokus pada pertanyaan, apakah kita membangun produk ini dengan cara yang benar atau we are building the product right. Nah, proses ini tuh bersifat preventif, teman-teman, dan statis karena dilakukan tanpa mengeksekusi kode program. Jadi, kegiatannya meliputi kode review, walkthrough dokumen arsitektur, dan pengecekan apakah desain kita sudah memenuhi dokumen kebutuhan, yaitu software requirement specification atau disebut kitanya SRS seperti itu. Nah, sementara itu, validasi juga berfokus pada apakah kita membangun produk yang tepat. Nah, di sini, produk akhir yang sudah jadi sebenarnya dieksekusi secara dinamis dalam lingkungan komputasi. Nah, kita menguji apakah sistem ini benar-benar menyelesaikan masalah pengguna di dunia nyata dan bekerja sesuai menyelesaikan fungsionalitas komersialnya. Nah, simpelnya itu, verifikasi memastikan kesesuaian terhadap dokumen kertas kerja, sedangkan validasi memastikan kesesuaian terhadap kepuasan pengguna akhir, seperti itu. Nah, jenis-jenis kesalahan software yaitu ada sebelumnya ada tiga bagian, ada fault bug defect yaitu sumber kesalahan mekanis atau struktural di dalam kode program yang beresiko memicu error ketika dijalankan. Lalu software error yaitu status internal sistem yang tidak sesuai deviasi dari semestinya saat eksekusi runtime sedang berjalan. Lalu ada software failure, kegagalan sistem nyata secara fungsional yang langsung diamati atau dirasakan oleh end user akhir. Nah, jadi dari ketiga itu bagaimana gitu loh sebuah kesalahan bisa berujung fatal berdasarkan standar IEEE. Ada rantai kausalitas yang terdiri dari tiga tahapan. Nah, oke. Untuk fault atau defect gitu ya, yang atau bug itu. Nah, ini tuh adalah anomali fisik atau kesalahan penulisan kode sintaks yang dibuat oleh software engineering atau eh, programnya gitu loh, atau seorang yang membuat programnya. Nah, misalnya salah menuliskan operator logika atau variabel. Cacat ini sifatnya tidur atau pasif di dalam kode sumber seperti itu. Lalu ada error, software error itu. Nah, ketika kode yang cacat tadi dieksekusi oleh mesin, status internal sistem mulai mengalami deviasi atau penyimpanan dari kondisi normal. Pada tahap ini biasanya kesalahan terjadi di level memori, tumpukan register atau variabel internal saat runtime gitu. Pengguna belum melihat ada masalah, nah tetapi bom waktu di dalam sistem sudah aktif. Lalu ada software failure yaitu ini adalah puncak dari rantai kesalahan tersebut di mana sistem mengalami kegagalan fungsional secara nyata yang langsung dirasakan atau diamati oleh mata pengguna. Nah, contohnya aplikasi tiba-tiba membeku atau nge-freeze gitu loh, keluar paksa atau foreclose atau mentransfer nominal uang yang salah. Misalkan si aplikasi bank gitulah. Kita mentransfer uang niatnya 50.000 tapi terkirimnya malah 100.000. Itu tuh udah merupakan kesalahan fatal yang bisa merugikan si user atau pengguna aplikasi tersebut, teman-teman. Nah, kita masuk ke alur aktivitas pengujian, yaitu yang pertama ada perencanaan uji, ada perancangan pengujian, eksekusi pengujian, dan laporan pengujian. Nah, aktivitas pengujian ini bukanlah kegiatan acak, teman-teman. Jadi, melainkan sebuah siklus formal yang terstruktur. Oke. Nah, pada langkah awal yaitu perencanaan uji, di mana kita itu menentukan ruang lingkup modul apa saja yang disentuh gitu loh. Kriteria kelulusan, jadwal pengerjaan, alokasi SDM tester, serta pemilihan tools yang relevan. Lalu selanjutnya yaitu perancangan pengujian atau tes desain gitu, bisa kita sebut seperti itu. Nah, di tahap ini tuh kita menyusun skenario test case secara terperinci, menetapkan data, memasukkan input data, dan mendefinisikan dengan tegas apa hasil yang diharapkan atau expected output seperti itu. Nah, lalu pada tahap ketiga yaitu eksekusi pengujian, yaitu menjalankan skrip uji tersebut. Nah, baik secara manual maupun otomatis menggunakan test runner, lalu membandingkan hasil aktual dan ekspektasi untuk menandai status pass and file. Nah, yang terakhir itu laporan pengujian. Nah, yaitu mendokumentasikan gitu loh ringkasan seluruh temuan kerusakan agar tim developer juga bisa langsung melakukan proses
perbaikan atau bug fixing seperti itu. Next, nah kita masuk ke rencana dokumen uji. Di sini ada dua yaitu cakupan strategi dan infrastruktur dan timeline. Untuk yang pertama yaitu buat menjalankan tujuan formal pembuatan dokumen, batasan ruang lingkup fungsional sistem yang diuji, penanggung jawab atau PIC setiap pengujian, serta metode uji yang digunakan. Lalu yang kedua yang infrastruktur dan timeline yaitu detail kebutuhan perangkat keras, yaitu server atau klien, dan perangkat lunaknya. Pengaturan alur data simulasi, timeline penjadwal uji, terperinci per modul, dan estimasi waktu selesai. Nah, untuk memulai praktikum juga, dokumen rencana uji itu wajib disusun terlebih dahulu, kawan-kawan. Bagian pertama mencakup yang cakupan dan strategi tersebut, yang menegaskan mengapa dokumen ini dibuat. Nah, modul fungsional apa saja yang diuji, siapa penanggung jawabnya, dan metode pengujian yang diprioritaskan. Dan bagian kedua adalah infrastruktur dan timeline yang tadi, yang mendata spesifikasi perangkat dan lunak yang dipakai untuk simulasi. Nah, terkait setup dokumen atau setup environment uji ini, komponen pendukung utama yang kita konfigurasikan adalah exam dan composer. Exam berperan vital menyediakan lingkungan lokal, lokal web server. Apakah server lokal, apakah eh, terintegrasi, sementara Composer tuh bertindak sebagai dependensi manager andalan dalam ekosistem PHP. Melalui Composer, kita bisa mengunduh pustaka pengujian otomatis secara otomatis seperti PHP unit secara instan dan memastikan seluruh library atau perpustakaan pengujian terkelola dengan rapi tanpa konflik versi kode. Nah, pada perangkat pendukungnya itu yaitu ada dua, yaitu yang pertama ada exam, kita bisa yaitu ada MariaDB atau MySQL, lalu ada Composer yaitu dependency manager adalah ekosistem PHP. Nah, gunanya untuk mengimpor atau mengirim perpustakaan uji secara otomatis melalui package ORG gitu. Oke. Nah, masuk ke tingkatan level pengujian. Nah, tingkatan level pengujian tuh ada empat, kawan-kawan. Yang pertama tingkatannya ada unit testing, yang kedua ada integration testing, yang ketiga ada system testing, dan yang terakhir ada user acceptance testing yaitu atau UAT. Jadi fokus utamanya itu fokus utamanya itu pada pengujian ini yaitu unit unit testing. Unit testing di sini kita fokus sangat sempit dan mikro yaitu memvalidasi kebenaran, fungsi, blok logika, metode, atau kelas terkecil. Program secara terisolasi karena membutuhkan akses kode langsung. Pelaksana utamanya adalah pihak developer sendiri. Sorry. Lalu naik ke level kedua, yaitu ada integration testing. Ketika unit-unit kecil sudah lulus diuji, mereka digabungkan untuk menguji interaksi antarmuka antar modul agar dapat saling terhubung tanpa bentrok. Nah, pelaksanaannya itu bisa kolaborasi antara developer dan QA tester. Oke, nah yang ketiga itu adalah sistem testing. Nah, fokusnya di sini tuh adalah performa sekuritas dan keandalan sistem terpadu secara utuh dari ujung ke ujung pada level hardware dan software. Nah, ini ranah bagi QA tester profesional gitu loh. Jadi pelaksana utamanya itu tuh QA tester atau test tester. Lalu yang terakhir atau lapisan paling atas gitu loh adalah acceptance testing atau UAT. Nah, disinilah gitu loh aplikasi diuji keselarasan bisnisnya dengan skenario nyata yang dialami oleh pengguna. Nah, maka dari itu pelaksana utamanya wajib merupakan end user atau klien itu sendiri. Jadi si user acceptance testing itu selama kebutuhan user atau klien diungkapkan pada sebuah dokumen SRS dan dokumen UAT, lalu dites pengujiannya. Apakah aplikasi itu sudah sesuai dengan ada yang pada dokumen atau tidak, seperti itu. Nah, masuk ke unit pengujian gitu loh. Di sini ada black box testing. Nah, di sini tuh pengujian berbasis fungsional, metode evaluasi fungsional sistem tanpa harus menganalisis kode.
sumber pada fokus validasi output sesuai dengan input yang diberikan. Oke, nah sekarang kita juga pada black box testing ini tuh atau pengujian kotak hitam gitu loh. Karakteristik utama dari metode ini tuh adalah penguji itu sama sekali tidak diizinkan atau tidak perlu tahu apa yang terjadi di dalam baris kode sumber aplikasi. Sistem diperlakukan seperti kotak hitam yang gelap. Nah, fokus kita itu murni pada validasi kesesuaian antara output yang dihasilkan ketika memberikan suatu input tertentu. Jadi, black box testing ini tuh kita bisa sebut ketika mengujinya, kita nggak harus mengetahui isi dari setiap kode, isi dari setiap logika, isi dari setiap database, dan apapun itu. Jadi black box testing ini cuma menguji aplikasinya. Kita misalkan menginput suatu data, kita memasukkan nama sendiri dan NIM sendiri. Ketika kita kirimkan data tersebut, munculnya apakah sesuai dengan apa yang kita kirim atau tidak. Nah, itu tuh pengujian black box testing secara garis besarnya gitu loh. Jadi, eh, kita nggak mengetahui mengenai programnya seperti apa di dalamnya, logikanya seperti apa, dan sebagaimananya. Nah, dua teknik yang paling populer yang dipelajari pada modul ini adalah ada equivalence partitioning atau ECP. Nah, ini tuh adalah sebuah teknik efisiensi di mana kita membagi rentang nilai masukan menjadi beberapa kelas data yang setara, baik untuk partisi kasus valid maupun invalid. Nah, logikanya, jika satu nilai sampel dalam partisi tersebut berhasil, maka seluruh nilai dan partisi yang sama pasti berperilaku sama. Lalu yang kedua ada boundary value analysis atau BVA, yaitu teknik pendamping SCP gitu loh, yang sangat krusial. Karena secara statistik, kesalahan logika program paling sering terjadi pada area transisi nilai, batas ekstrim minimum dan maksimum. Nah, BPA ini menguji tepat pada perbatasan tersebut. Nah, kita masuk ke kasus studi gitu, studi kasus SCP dan BPA. Nah, di sini kita bisa melihat ada persyaratan input gitu loh mengenai kasus studi. Yang pertama ada skenario kasus ujinya itu ada nilai input, metode analisis dan expected output atau sistemnya. Di sini kita bisa lihat pengguna di bawah umur 5, pengguna cukup umur 25, nilai satu digit di bawah batas 16, nilai tepat di ambang batas 17. Nah, di sini ada metode analisa SCP atau partisi invalid, SCP partisi valid. Jadi BPA batas bawah, BPA batas tepat. Nah, mari kita bedah studi kasus nyata dari implementasi kasus ini ya. Nah, pada tabel ini, aturan bisnis ini menetapkan bahwa syarat minimal umur mendapatkan hak suara adalah 17 tahun ke atas. Nah, melalui pendekatan SCP, kita membuat dua partisi besar, kelompok umur kurang dari 17 yaitu gagal atau invalid, dan kelompok umur 17 ke atas yaitu berhasil atau valid. Nah, untuk mewakili kelompok invalid, kita mengambil sampel nilai 5. Hasil yang diharapkan dari sistem itu adalah mengeluarkan status tidak layak memilih. Misalnya seperti itu. Nah, untuk mewakili kelompok valid, kita mengambil sampel nilai 25 dan sistem harus merespon dengan status layak memilih. Oke, nah melalui kedekatan BPA juga kita membidik angka krisis pembatasan yaitu 17 tahun. Kita menguji nilai satu digit di bawah batas yaitu 16. Sistem harus menyatakan tidak layak. Terus kemudian kita juga menguji nilai tepat di ambang batas yaitu 17. Sistem harus mendeteksi secara akurat bahwa user tersebut sudah layak memilih dengan kombinasi tepat uji seperti fungsional logika, percabangan, umur dapat dipastikan aman seperti itu. Nah, ini untuk kasus studi ya, teman-teman, untuk SCP dan BPA. Masuk ke white box testing. Nah, bertolak belakang gitu ya dengan black box testing. Nah, white box testing ini itu disebut juga sebagai pengujian struktural atau kotak kaca. Nah, di sini tuh penguji juga wajib memiliki kemampuan programming karena fokus utama kita adalah menguliti gitu loh bagian kode sumber aplikasi. Kita memeriksa alur logika algoritma,
percabangan statement kondisional, dan struktur perulangan untuk menjamin tidak ada jalur eksekusi yang terlewat atau mengalami jalan buntu. Nah, white box testing ini tuh jauh berbanding terbalik dengan black box testing gitu. Jadi black box testing itu cuma menguji sebagian besar aplikasi saja gitu loh. Jadi kita cuma menguji apakah aplikasi ini tuh berjalan atau tidak. Kalau white box testing itu diuji sampai ke dalam-dalamnya gitu loh. Nah, oke. Dua instrumen utama dalam white box testing itu yaitu ada control flow graph atau CFG, lalu ada cyclomatic complexity. Nah, pada CFG ini tuh sebuah diagram grafis yang memetakan jalannya logika program, kode program dikonversi menjadi susunan lingkaran atau node yang melambangkan baris instruksi perintah dan garis panah atau edge yang melambangkan arah pemindahan eksekusi logika. Lalu pada cyclomatic complexity, yaitu sebuah metrik kuantitatif yang memberikan penilaian angka pasti mengenai seberapa kompleks sih logika kode yang kita buat. Lalu angka kompleksitas ini penting karena menentukan batas jumlah jalur uji independen minimum yang wajib kita uji menggunakan test case. Nah, masuk ke cyclomatic complexity. Nah, untuk cyclomatic complexity ini itu ada rumus matematikanya yaitu V dalam kurung G sama dengan E dikurang N plus 2. Nah, di mana E ini tuh jumlah total edge atau garis alur panah, dan ini itu N itu jumlah total node atau titik perintah logika. Nah, contoh fungsi login, nilai E sama dengan 10 dan N sama dengan 9, hasil PNG-nya itu 10 dikurang 9 plus 2 sama dengan 3 jalur uji. Jadi yang pertama itu username oke, password oke, lalu sukses. Lalu Pet2 itu username oke, password salah, gagal. Dan username salah, langsung gagal. Sebaliknya seperti itu. Nah, oke. Sekarang ada pengantar PHP unit atau otomatisasi unit gitu ya loh. Nah, pengantar PHP unit ini tuh di sini ada ada beberapa isi dari tabel. Nah, kita jelasin dulu sebelumnya. Misalkan ketika kita melakukan otomatisasi pengujian unit dalam lingkungan PHP, framework PHP Unit itu adalah standar industri yang digunakan. Nah, inti dari otomatisasi testing adalah penggunaan fungsi assertion. Nah, assertion ini adalah baris kode perintah untuk memvalidasi apakah hasil aktual dari program sama dengan ekspektasi kita. Nah, oke. Mari kita bahas fungsi-fungsi asersi bawaan PHP unit yang sering digunakan pada praktikum kali ini tuh. Nah, di sini ada beberapa fungsi-fungsi pada tabel. Yang pertama ada assert true. Assert true ini tuh dolar dalam kurung X. Nah, digunakan buat memastikan bahwa variabel atau isi nilai balikan fungsi dolar X ini tuh wajib bernilai boolean atau true. Lalu yang kedua ada aset false. Nah, kebalikannya memastikan nilai balikannya wajib bernilai false atau salah seperti itu. Lalu ada assert equals. Nah, ini tuh yang paling sering dipakai. Nah, memvalidasi keamanan nilai antara parameter sebagai nilai ekspektasi kita dengan antara nilai dolar A dan nilai dolar B sebagai nilai aktual yang dihasilkan aplikasi. Lalu ada assert sum, yaitu dolar A dan dolar B, inti dari tingkatannya lebih ketat atau strict checking. Jadi karena tidak hanya mencocokkan nilainya, tetapi juga wajib memiliki tipe data yang identik. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada assert array hash key, yaitu mengecek apakah array memiliki indeks key yang didefinisikan di mana digunakan khusus untuk mengecek struktur data array yang memiliki indeks kunci atau key. Nah, lalu masuk ke fitur lanjutan PHP Unit. Nah, PHP Unit juga itu menyediakan fitur anotasi tingkat lanjut menggunakan simbol comment custom untuk mengoptimalkan penulisan kode testing kita. Nah, yang pertama itu ada anotasi pertama adalah depends. Nah, fitur ini tuh
digunakan untuk menandai ketergantungan atau dependensi antara metode pengujian. Sebagai contohnya, pengujian fungsi edit profil misalkan. Nah, sangat bergantung pada keberhasilan fungsi login. Nah, jika pengujian fungsi loginnya ternyata gagal, maka PHP unit ini secara cerdas akan otomatis melewati atau skip pengujian fungsi edit profil ini untuk menghemat waktu komputasi pengujian secara signifikan. Seperti itu kalau untuk buat defense. Lalu ada anotasi kedua, yaitu data provider. Nah, ini tuh adalah fitur yang sangat powerful gitu loh untuk teknik black box. Nah, kalau dibayangkan, jika seseorang memiliki 50 kombinasi data umur untuk menguji hak suara tadi, tanpa data provider ini, seseorang tersebut terpaksa harus menulis 50 fungsi. Bayangkan banyak sekali kan? Nah, fungsi uji yang berulang-ulang. Nah, namun dengan adanya fitur ini, seseorang tersebut cukup menulis satu fungsi uji dasar aja, lalu menyuplai kumpulan variasi data input, memasukkan tersebut lewat sebuah fungsi array terpisah secara praktis dan interaktif. Lalu ada slide konsep menguji kelas gitu. Nah, ketika kita menguji sebuah unit berupa kelas, program berorientasi objek, kita akan sering menghadapi kendala ketergantungan eksternal. Nah, disinilah konsep test driver atau stub memegang peranan penting. Nah, pada test driver ini tuh bertindak sebagai program utama perencana atau pemicu yang bertugas mengaktifkan test runner agar dapat masuk ke modul unit yang sedang kita isolasi. Sementara stub atau make object adalah objek tiruan palsu yang kita buat untuk menyimulasikan komponen eksternal dependen yang belum selesai dikembangkan atau sulit diakses saat testing. Nah, misalnya koneksi API pihak ketiga atau database. Nah, di sebelahnya ada sintak pembuatan step. Nah, kita perhatikan contoh potongan kode tersebut. Nah, sintak pembuatan step pada slide ini perintah discrete mock. Discrete mock ini tuh berfungsi menginstalasi objek tiruan dari kelas target. Kemudian melalui baris kode stub method dalam kurung my method. Nah, kita menyetel respon status palsu di mana jika metode bernama my method dipanggil, ini akan selalu mengembalikan string po secara instan. Dengan cara ini, pengujian unit kita terisolasi dengan sempurna tanpa terganggu oleh faktor luar. Seperti itu. Masuk ke integration testing. Di pada slide ini yaitu ada fokus uji dan strategi gitu mengenai itu. Nah, oke, setelah unit itu bisa dipastikan lolos sensor di tahap mikro, jadi kita juga melangkah naik ke tahapan integration testing atau pengujian integrasi. Esensi utama dari pengujian integrasi adalah membongkar kelemahan, cacat, atau anomali data yang terjadi ketika beberapa step unit atau komponen digabungkan menjadi satu kesatuan alur kerja. Nah, fokus utamanya itu pengujian di sini bukan lagi kebenaran algoritma internal fungsi, melainkan bagaimana hubungan interaksi antar kelas, kelancaran komunikasi data antar modul, keandalan pertukaran data API secara fungsional atau GUI makro. Untuk menjalankannya itu ada beberapa strategi utama yang bisa diadopsi. Yang pertama itu ada top down. Nah, di sini tuh menguji dari modul tingkat atas terlebih dahulu ke level bawah, lalu membutuhkan bantuan staf untuk menyimulasi modul bawah yang belum siap. Lalu yang kedua ada bottom up, kebalikannya, menguji dari modul paling dasar naik ke atas, membutuhkan bantuan driver. Lalu yang terakhir ada sandwich testing atau hybrid campuran. Nah, strategi hybrid campuran yang menggabungkan keunggulan pendekatan top down dan bottom secara simultan. Jadi sandwich testing itu penggabungan antara top down dan bottom up seperti itu. Lalu masuk kasus uji integration testing, yaitu di sini ada modul pertama, modul kedua relasi integrasi atau alur,
Lalu expected result atau interaksi. Yang pertama ada halaman login atau menu, lalu yang kedua ada menu utama. Nah, yang berisi relasinya itu autentikasi user berhasil memanggil menu utama sesuai dengan hak akses atau root. Nah, terintegrasi, admin diarahkan langsung masuk menu kelola user, staff masuk kasir seperti itu. Lalu ada keranjang belanja dan sistem pembayaran, menekankan tombol bayar yang melanjutkan memicu pembuatan tagihan atau invoice secara otomatis. Nah, halaman tagihan ini menampilkan rincian total harga sesuai isi belanjaan. Oke, masuk ke sistem testing. Di sini ada tiga. Yang pertama ada performance uji, yang kedua ada security testing, yang ketiga ada regression testing. Nah, level pengujian ini berlanjut di tahap ini juga. Fokus pengujian diperluas ke ranah pengujian non-fungsional juga. Nah, untuk menguji perilaku sistem secara mikro di lingkaran yang menyerupai dunia nyata, tiga pilar utama dalam sistem testing meliputi yang pertama tadi performance testing. Nah, kita juga mengukur metrik vital performa sistem seperti latensi, kecepatan waktu respon server saat memproses aksi, serta mengawasi konsumsi utilitas memori RAM dan kapasitas CPU agar tidak terjadi kebocoran memori. Nah, hal ini selaras dengan modul praktikum 7 gitu ya, yang menekankan pengukuran waktu simpan data dan generate laporan. Lalu yang kedua ada security testing. Nah, security testing itu menganalisis ketahanan dinding pertahanan aplikasi terhadap serangan cyber populer seperti celah penetrasi SQL infection, serangkaian skrip berbahaya cross-site, scripting dalam kurung XXS misalnya, lalu kekuatan algoritma enkripsi data sensitif serta kebocoran celah autentikasi. Lalu yang terakhir ada regression testing. Nah, pengujian yang dilakukan dengan cara meluncurkan kembali serangkaian tes fungsional lama, tujuannya itu adalah memberikan jaminan bahwa proses modifikasi kode atau perbaikan bug yang baru saja dilakukan tidak merusak fungsionalitas lain yang sebelumnya sudah berjalan normal. Next, nah kita masuk ke sistem testing via katalog. Nah, untuk mengimplementasikan sistem testing secara efisien, khususnya pada pengujian antarmuka atau pengguna atau GUI testing. Kita ini mengeksplorasi software atau Catalog Studio gitu, sebagaimana dipandu dalam praktikum modul 7 juga. Catalog Studio ini merupakan solusi otomatisasi all-in-one yang membungkus kompleksitas teknis dan kerangka kerja open source seperti Selenium dan Avium. Nah, Catalon Studio juga ini mendukung penuh pengujian lintas platform mulai dari aplikasi web, mobile, API hingga aplikasi Windows desktop. Salah satu fitur paling unggul bagi pemula maupun profesional yaitu adalah record dan playback. Nah, fitur ini tuh memungkinkan kita merekam urutan aktivitas klik dan ketik yang kita lakukan pada browser. Lalu, Katalon akan secara otomatis menyusun skrip pengujian tersebut. Nah, ketika dijalankan juga, kita disajikan laporan evaluasi. Evaluasi instan juga melalui tab job, progress, dan log viewer untuk mendeteksi secara cepat letak kegagalan elemen visual pada sistem. Oke, masuk ke User Acceptance Test atau UAT. Nah, esensi utama UAT itu fase pengujian final yang dilakukan langsung oleh calon pengguna akhir atau end user guna menilai kelayakan aplikasi sebelum siap dirilis ke pasar atau server production. Nah, lalu ada kriteria calon tester. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, kita sekarang sampai pada gerbang terakhir ini tuh atau UAT ini tuh dari siklus pengujian gitu, yaitu user acceptance testing. Nah, sesuai dengan definisi juga pada dokumen praktikum modul 8, tujuannya keseluruhan dari UAT itu untuk memastikan bahwa aplikasi bekerja pada tingkat kualitas yang dapat diterima oleh pelanggan atau pengguna akhir. Nah, UAT ini tuh adalah pengujian final sebelum aplikasi mendapatkan izin untuk dirilis ke lingkungan live production atau pasar luas. Siapa yang berhak menjadi user
user tester UAT gitu loh. Nah, kita tidak bisa memilih orang sembarangan berdasarkan syarat kebutuhan juga, kebutuhan pengujian atau testing requirement. Kandidat terbaik adalah para staf operasional atau personel yang terkena dampak langsung oleh sistem yang baru ini. Nah, individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang proses bisnis hariannya di bidangnya, serta memiliki ketelitian dan kesabaran tinggi untuk mendeteksi adanya anomali pada alur kerja aplikasi. Masuk ke kelengkapan dokumen UAT. Nah, agar pelaksanaan UAT itu berjalan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan, terdapat tiga komponen kelengkapan dokumen yang wajib dipenuhi. Nah, yang pertama itu ada profil tester. Nah, lembar ini tuh berisi daftar identitas lengkap para penguji atau user penguji, mencakup nama mereka, asal departemen, serta area fokus bisnis yang mereka wakili agar pemetaan umpan balik menjadi jelas. Masuk yang kedua yaitu skenario dan jadwal. Nah, di sini tuh berisi lini masa, penjadwalan aktivitas uji yang terstruktur, dan naskah skrip panduan pengujian berdasarkan skenario use case per fitur. Ini memandu tester langkah demi langkah tentang apa yang harus diklik dan diinput. Lalu yang ketiga, lembar hasil. Lembar hasil ini tuh yaitu form laporan di mana tester mencatat hasil pengamatan mereka secara nyata di lapangan. Nah, lembar ini juga mencakup kuesioner evaluasi aspek non-fungsional dan penentuan keputusan status final terhadap sistem. Apakah aplikasi tersebut diterima sepenuhnya atau diterima dengan catatan bersyarat atau ditolak karena memang masih memiliki cacat yang krusial atau kritikal. Masuk ke ringkasan alur pengujian. Nah, sebagai rangkuman dari sebuah proses praktikum yang telah dipaparkan, gitulah alur pengujian perangkat lunak berputar pada siklus 4 tahap ini. Yang pertama ada perencanaan. Nah, perencanaan itu menyusun dokumen master uji, menentukan batasan ruang lingkup dan alokasi sumber daya gitu loh. Jadi penyusunan dokumen master uji, penentuan ruang lingkup, estimasi jadwal dan persiapan resource. Lalu yang kedua ada unit testing, yaitu validasi detail logika metode dan kelas menggunakan teknik HCP atau BPA serta automation PHP unit. Dan masuk ke bagian ketiga yaitu sistem dan integrasi, yaitu menggabungkan komponen modul menguji performa dan keamanan sistem dengan Catalog Studio. Nah, masuk ke tahap keempat atau yang terakhir yaitu ada UAT dan sign off, yaitu skenario langsung oleh end user untuk validasi akhir fungsional bisnis sebelum deployment. Masuk ke komparasi metode pengujian. Nah, untuk memberikan kejelasan akhir, nah mari kita bandingkan secara head to head gitu loh. Dua metode fundamental yaitu black box dan white box testing melalui tabel komparasi ini. Dari akses kode sumber gitu ya. Black box sama sekali tidak memerlukan atau mengizinkan penguji melihat kode, sedangkan white box wajib hukumnya untuk menganalisis baris kode program. Lalu kalau dari dasar pengujian, black box itu mengacu pada dokumen spesifikasi kebutuhan fungsional sistem, sementara white box mengacu pada alur logika struktural atau internal kode. Lalu masuk ke teknik utama. Nah, black box mengandalkan metode pembagian kelas, data setara SCP, dan analisis nilai batas BPA, sedangkan white box berdasar pada pemetaan diagram alir CFG dan kalkulasi kompleksitas siklomatis. Lalu yang terakhir pada fokus analisanya sangat kontras. Black box ini menguji apa yang dapat dilakukan oleh program, sementara white box ini menguliti bagaimana logika program tersebut diimplementasikan. Oke, next. Nah, eh mungkin demikian seluruh pemaparan yang bisa saya sampaikan mengenai materi dan implementasi praktikum pengujian perangkat lunak selama yang dijalankan ini yang dapat saya sampaikan juga. Nah, dapat disimpulkan bahwa kualitas sebuah perangkat lunak itu tidak terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari proses pengujian yang direncanakan, dieksekusi, dan dievaluasi secara disiplin di setiap levelnya. Oke, sebelum saya tutup, saya mau Biagi Hamdana mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
atas perhatian dan waktu yang diberikan, dan memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan bagi para pendengar nanti. Sekarang saya persilahkan bagi rekan-rekan ini untuk menyaksikan video ini sampai selesai. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.